Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun, yang dimana channel ini menceritakan tentang mistis, horor dan sebagainya guys ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar gua tiap hari bikin konten terus guys. Oke, ada cerita, dia nge-DM ke gua, kita sebut aja namanya Penny ya guys ya. Si Penny ini menceritakan ke gua bahwa sejak kecil dia udah ditumbalkan. Tapi yang anehnya itu dia ditumbalin bukan sama keluarganya gitu, tapi sama bos bapaknya. Nah, jadi gini ceritanya, dia tuh punya rumah di segang ya, namanya itu gang apalah tadi tuh. Nah, sering disebut sama orang-orang tuh di sana tuh nama rumahnya tuh gang sate gitu kan. Nah, pada suatu hari si Penny ini tuh kejang-kejang guys. Iya, kejang-kejang sampai ibu dan bapaknya itu panik. Mungkin kalau di medis itu ya epilepsi ya, kalau bisa dibilang tuh. Nah, si Penny ini diambil lah sama si bos itu, ceritanya itu. Cuman si bapaknya ini tuh nggak mau dibawa sama si bos ini gitu. Dia menolak dan dia datanglah ke orang pintar gitu ya, dan disarankan buat orang pintar itu. Nah, di rumahnya si Penny ini ada pohon manggis besar. Di gang itu tuh ada pohon manggis besar gitu. Nah, disuruhlah sama orang pintar ini ke bapaknya si Penny ini biar dipecut pakai pelapah daun pisang guys. Nah, pelapah daun pisang, dia ngambil pelapah daun pisang terus dipecut lah si si pohon tadi itu, cepret pak gitu. Dan si Penny pun tiba-tiba ya nggak kejang lagi, bisa dibilang sembuh gitu loh. Tetapi apa yang bapak dan ibunya tabung selama kerja di tempat bosnya ini mungkin udah banyak mungkin ya yang dia tabung, dan akhirnya dalam satu malam itu uangnya ludes semua, habis semua, hilang, diambil oleh sosok genderuwo tinggi besar. Katanya itu, kalau memang saya tidak bisa mengambil nyawa anak ini, ya saya bakal mengambil harta dari kedua orang tuanya gitu guys ya. Nah, singkat cerita, si tumbal ini tuh gak jadi untuk si Penny itu ditumbalkan, tapi dia bercerita lagi pada lebaran. Nah, pada lebaran ini lumayan agak ngeri ya gua denger ceritanya tuh. Di lebaran ini si Penny ini tiba-tiba dia melihat sosok pocong yang ngebikin si Penny ini tuh ketakutan, teriak histeris guys, sampai orang tuanya pada datang. Waktu di kamar tuh pada datang, itu satu pohon ya yang dia lihat tuh pohon pisang, tapi dia tuh si pisang ini tuh bisa jadi pocong yang dia lihat tuh, sampai dia teriak histeris yang ngebuat orang tuanya itu datang dan menyamperi. Dan si Penny ini tiba-tiba nggak diajak lah buat salam-salaman lebaran itu kan, lebaran tuh salam-salaman gitu kan. Dan si Penny ditinggal lah sama orang tuanya, kedua orang tuanya itu, buat ya tadi ya halal bihalal mungkin ya. Nah, si orang tuanya itu datang ke rumah yang gedong besar gitu ya, banyak pilar-pilar ya, kayak tiang-tiang yang gede-gede. Nah, si Penny ini tuh setelah sadar itu dia bangun guys, dia bangun dan mencari orang tuanya tersebut. Dia mencari, dia jalan ke sana ke sini. Nah, ternyata emang orang tuanya tuh di tempat rumah yang gedong tadi. Sampai si Penny ini datanglah ke sana. Tapi setelah dia sampai di sana, dia teriak histeris lagi guys. Kenapa? Karena dia melihat sosok pocong yang kayak ini tuh tiang rumah, pilar ya, tiang rumah. Tapi si Penny ini ngelihatnya itu pocong semuanya, besar tinggi gitu pocongnya itu, sampai dia teriak histeris lagi gitu loh. Dan di sana ya udah serentak jelas semua orang langsung ngelihat. Dan ternyata si rumah ini yang si Penny lihat itu, dia melakukan pesugihan ya dengan tali pocong tersebut gitu ya. Makanya emang si Penny itu katanya dari kecil ini dia udah sering melihat hal-hal yang gak bisa orang lain lihat gitu. Dan dia juga mempunyai teman katanya, putri ya, namanya itu putri bidadari yang bisa bilang ya, peri kecil katanya, peri kecil bukan putri, peri. Nah, serontak waktu dia kecil tuh sering ditemenin sama si peri ini gitu. Dia tuh cantik katanya, imut gitu, lucu gitu.
Cuma berkembangnya, bukan berkembang ya, lebih ke dewasanya si Penny ini ya, semenjak dia terus tambah besar, si sosok si peri ini tuh tiba-tiba berubah menjadi buruk guys, bukan cantik lagi, jadi buruk. Jadi emang itu kayak entah kuntilanak yang menyerupai peri mungkin ya, tapi si Penny ini ngelihatnya waktu kecil tuh dia itu cantik, lucu, tapi semenjak si Penny ini udah besar, ternyata sosok si peri ini tuh ternyata kuntilanak guys. Dan di sana tuh emang dia menceritakan bahwa dia tuh sempat ditutup ya guys ya, sempat ditutup tapi dia terbuka lagi guys, entah kenapa, mungkin emang dia ada mempunyai keturunan entah dari mana, tapi yang saya dengar dari dia tuh pernah ditutup sekitar 2 kali tapi dia masih kebuka terus guys. Dan sampai dia di ruqyah ya guys ya, waktu di ruqyah pun dia tuh serontak kemasukan guys, dia teriak-teriak gak jelas gitu loh. Dan akhirnya dia memutuskan dan keluarga itu pindah rumah. Nah, di semenjak udah ditutup, terus dia pindah rumah ke tempat yang jauh dari sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang si Penny ini nggak pernah ngerasain hal-hal seperti itu lagi. Cuman emang dia sekarang tuh lebih ke peka ya. Jadi kalau misalkan dia pergi ke pantai lah, atau pergi kemana lah, tapi ini tiba-tiba dia bisa ngerasain makhluk halus yang ada di sekitar dia gitu. Kayak menarik banget ya guys ya, ke dia dari kecil udah diikutin hal-hal kayak gitu, apalagi sampai melihat pocong gitu ya, kayak teman yang kemarin si Ridwan itu kayak dari kecil diikuti sosok kuntilanak kayak gitu. Dan buat kalian yang pengen menceritakan tentang mistis horor kalian, boleh DM gua, nama IG gua Andre_MR, oke? Dan nama akun gua Dacun gitu ya. Dan buat kalian yang pengen menceritakan, boleh WA gua ada di nomor ini ya, ditaruh ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen guys. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Goodbye.